Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini akan membahas sebuah tema, yaitu wajah yang muram. Terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Tapi saya akan baca ayat yang menjelaskan tentang wajah yang muram aja. Jadi nanti kita akan lihat ayat-ayat yang lainnya dari ayat yang ke-13 sampai 27 di dalam pemaparan perenungan kita hari ini. Lukas 24 ayat yang ke-17. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita dan kemudian kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-17 dari Lukas pasal 24. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin ya. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu, seorang yang bernama Paul Tripp di dalam sebuah judul yang berjudul How People Change. Dia berkata seperti ini, manusia adalah pembuat makna. Kita mencari makna dan tujuan di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap aktivitas dan di dalam setiap hubungan di dalam hidup kita. Sehingga dengan kata lain Paul Tripp ingin berkata bahwa kita sebagai manusia, maka segala sesuatu yang kita jalani di dalam hidup kita, maka kita tidak pernah berhenti untuk mencoba memikirkan tentang kehidupan ini. Kita mengajukan pertanyaan, membuat asumsi, menarik sebuah kesimpulan, membuat koneksi, menafsirkan sebuah data, dan membuat perbedaan. Sehingga dia berkata bahwa saat kita menderita, saat kita berjuang, ataupun saat kita tidak melakukan apapun, maka kita akan bertanya seperti ini, apa sih gunanya? Atau kita akan bertanya, apa arti semuanya itu? Contoh deh ya, pernah gak sih kita ditanya sama anak kita ketika kita suruh mereka, ayo ke gereja. Dan kemudian mereka akan tanya sama kita, apa sih gunanya ke gereja? Atau ketika kemarin, kita tahu hari ini hari Minggu, dan kemudian kita akan bertanya dalam diri kita, apa sih gunanya, apa sih arti kita ibadah sama Tuhan. Atau mungkin ketika hari Senin, hari ini kan Minggu ya, besok Senin, ada di antara kita yang ngambil cuti. Tapi kalau kita nggak ngambil cuti, kita masuk dan kemudian kita akan berpikir bahwa apa sih artinya, apa sih gunanya saya masuk nih. Sehingga dengan kata lain, Paul Tripp akan berkata bahwa hidup kita penuh dengan pembuat makna. Hidup kita akan selalu memaknai segala sesuatu di dalam hidup ini. Ini membuat kita memberikan makna pada pikiran, memberikan kita makna pada keadaan, memberikan kita makna pada sebuah relasi. Makanya kalau beberapa waktu ini kami ngobrol berkaitan dengan kenapa seseorang itu menikah. Kemarin Jumat saya bersama dengan pengurus, itu terjadi obrolan di sekitar meja makan dan kemudian saya tanya sama satu orang pengurus, kapan nikah? Kemudian dia katakan, masih lama loh, seumur 30. 30 saya bilang? Iya, karena ketika saya persiapan, saya menjelang 30, berapa tahun lagi itu 30? Oh masih 6 tahun. Kenapa? Karena semakin saya belajar, semakin saya mengikuti sebuah bimbingan, semakin saya berpikir tentang sebuah pernikahan itu seperti apa. Karena itu Bapak yang kasih dalam Tuhan, hubungan memberikan sebuah makna. Tindakan ke arah yang spesifik. Karena itu sesuatu yang tidak salah ketika Paul Tripp berkata manusia itu adalah pembuat makna. Dan ini pun terjadi di dalam kehidupan para murid. Para murid pun adalah orang yang pembuat makna sebenarnya. Mereka bertanya, apa gunanya kehidupan, apa gunanya kematian, apa gunanya kabar kebangkitan Yesus itu? Mereka memikirkan apa gunanya itu. Apa maknanya ketika bicara tentang kehidupan Yesus yang 33,5 tahun itu. Yang mereka bersama-sama sekitar 3,5 tahun. Apa sih maknanya tentang kematian Yesus itu? Yang kita tahu begitu tragis. Yang kita tahu kita peringati beberapa minggu yang lalu. Dan apa kabar, apa makna kabar tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, kita hari ini akan melihat
dari berbagai banyak para murid Yesus, kita akan fokus kepada 2 murid yang sedang di dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas di dalam bagian ini menyebutkan ada 2 orang murid yang sedang berdiskusi dalam perjalanan itu. Yang pertama bernama siapa? Kleopas. Yang kedua tidak ada disebut nama. Ada penafsir berkata gini, Kleopas bisa menunjuk atau adalah kemungkinan adalah pamannya Yesus. Jadi ada penafsir berkata bahwa dia adalah saudaranya Yusuf. Mungkinkah? Ya mungkin-mungkin aja. Sama seperti Yakobus itu kan saudaranya Yesus, seperti dia. Jadi Kleopas ada yang berkata bisa jadi dia adalah pamannya Yesus. Dan kita bisa melihat siapapun Kleopas, kita akan bertanya, gimana lo sebuktikan? Ya kita nggak mau polemik tentang itu. Tapi intinya adalah nama Kleopas muncul tuh di situ. Dan kemudian yang kedua adalah nama orang lain atau orang yang disebut satu orang lagi yang tidak disebutkan namanya. Tetapi apapun itu, 2 orang ini disebutkan oleh Lukas adalah murid daripada Tuhan Yesus. Mereka sedang menuju dari Yerusalem kemana? Emmaus. Ada yang menafsirkan gini, Emmaus itu adalah tempat tinggal mereka. Jadi sekitar 7 mil dari Yerusalem dan mereka kembali itu ke rumah mereka. Mereka sudah menempuh perjalanan, mereka sudah tinggal di Yerusalem beberapa waktu lamanya menjadi murid Yesus, entah berapa tahun. Apakah sejak mulai Yesus melayani dan mereka menjadi murid Yesus? Atau mungkin baru beberapa bulan, tetapi intinya adalah mereka murid Yesus. Ketika mereka murid Yesus, mereka ikut dimanapun Yesus berada, mereka ikut di dalam pengajaran Yesus, mereka ikut apa yang Yesus lakukan, mereka ikut apa yang Yesus kerjakan. Dan itulah pola pemuridan waktu itu. Kalau gereja kita menggaungkan tentang pemuridan, zaman Yesus ketika disebut sebagai Yesus guru dan para murid, mereka tidak hanya bicara tentang waktu tertentu belajar dan kemudian pulang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan 2 murid ini, Kleopas dan temannya adalah murid Yesus. Mereka menempuh perjalanan itu. Ketika menempuh perjalanan diceritakan bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan dalam perjalanan itu? Dengan kata lain, ketika mereka menempuh perjalanan, Yesus ada di situ. Yesus mendengar apa yang mereka percakapkan, tetapi kemudian dikatakan mereka muram mukanya. Bapak yang kasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengetahui, orang Yahudi yang mengetahui tentang nubuatan, orang yang Yahudi yang mengetahui dan percaya tentang Mesias yang dijanjikan, dan mereka telah melihat pekerjaan Yesus dan mendengar ajarannya, tetapi Yesus yang mereka harapkan itu dibunuh, dan Israel tetap berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan itu adalah hari di mana semua harapan mereka sirna dan pengikutan mereka akan Yesus dan ekspektasi mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka seakan-akan sia-sia. Karena itu kita bisa melihat 2 frasa menjelaskan muka dari 2 murid ini menjadi muram. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama di dalam ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Di dalam ayat yang ke-20 ini adalah sebuah realita yang disampaikan oleh para 2 orang ini. Mereka berkata seperti ini, tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Sehingga dengan kata lain, mereka berkata bahwa Yesus itu tidak memenuhi harapan mereka. Mereka mengharapkan dia memulihkan Israel dari sebuah bangsa yang dijajah dan menggulingkan kerajaan Romawi. Kenapa mereka punya ekspektasi itu? Di dalam pandangan mereka sebagai murid, Yesus itu punya kuasa loh.
dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, dia bisa berjalan di atas air, kemudian dia bisa membangkitkan orang mati, dia punya kuasa lebih daripada orang-orang pada masa itu. Yang kedua, dia punya pengikut. Ada orang yang berkata pengikut Yesus itu 12, yaitu 12 rasul, 12 murid. Tetapi di luar itu, banyak orang menjadi pengikutnya, sekalipun misalkan. Orang-orang itu punya tujuan yang tidak selalu murni kan ikut Tuhan. Sehingga di dalam satu peristiwa mereka tinggalkan Tuhan ketika Tuhan berkata bahwa akan makan darah dan dagingku. Mereka tinggalkan. Tapi intinya orang banyak lihat Yesus. Dan mereka lihat Yesus punya banyak pengikut. Sehingga dengan dua kelengkapan ini punya kuasa, punya kekuatan, punya pengikut, dan ketika itu disatukan, dimaksimalkan, maka sangat memungkinkan Yesus memimpin sebuah perjuangan. Dan sebenarnya orang Israel itu punya sejarah. Mereka punya sejarah bahwa ketika mereka keluar dari Mesir misalkan. Kita tahu ketika mereka di Mesir, mereka itu bukan dilatih sebagai tentara di Mesir. Mereka keluar dari Mesir sebagai budak. Mantan budak yang kerjanya hanya mengambil jerami, mengaduknya dengan tanah liat, jadikan batu bata untuk sebuah pembangunan. Mereka jadi budak. Mereka tidak pernah angkat senjata, mereka tidak pernah berlatih perang, mereka tidak pernah tahu cara membunuh bisa jadi. Tetapi peristiwa ketika mereka keluar dari Mesir, kita tahu bagaimana mereka memenangkan peperangan demi peperangan melawan bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka punya sebuah memori, punya sebuah sejarah yang besar bahwa sangat sesuatu yang mungkin ketika mereka akan mengalahkan kerajaan Romawi. Bapak yang kasih dalam Tuhan, tetapi saat Yesus mati, maka harapan mereka tidak terpenuhi. Sehingga mereka sedih dan kembali ke rumah mereka. Kesedihan mereka adalah buah dari harapan yang tidak terpenuhi. Mumpung saya ingat, saya akan catat poin ini. Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Tidak memenuhi harapan mereka. Oke. Poin 1, Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Berapa lama sih orang Israel itu dijajah oleh Romawi? Kita seringkali mendengar bangsa Israel itu diperbudak atau dijajah Romawi. Berapa lama? Dari info yang saya temukan, kerajaan Romawi itu mulai zaman Jenderal Pompei. Di tahun 63 sebelum Masehi. Kemudian sampai sekitar tahun 30 Masehi. Jadi kurang lebih 93 tahun. Mereka sejak zaman waktu Pompei masuk sampai kepada Yesus di dalam peristiwa Yesus pelayanan. 93 tahun. Waktu yang singkat enggak? Ya satu generasi lah ya kalau umur mereka 90-an. Tetapi nenek moyang Israel itu pernah diperbudak sebenarnya. Di Mesir 430 tahun. Kemudian yang kedua di Babel. Di Babel berapa tahun coba? Di Babel berapa tahun? Sekitar 70 tahun. Dari Yeremia 25, 11-12. Jadi mereka itu sebenarnya tanda kutip sudah terbiasa lah. Pernah dibuang, pernah dijajah, pernah mengalami sebuah masa yang tidak menyenangkan. Tapi mereka tetap punya mimpi. Mereka tetap punya mimpi menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang berdiri sendiri, yang punya pemerintah sendiri. Karena ada masa di mana mereka punya kerajaan. Daud, Salomo, seperti itu ya. Dan kemudian mereka punya sebuah janji yang Tuhan berikan berkaitan dengan Mesias. Dalam perjanjian lama, jelas dinubuatkan Mesias adalah keturunan Abraham, dan kemudian berasal dari keturunan Daud. Makanya kan seringkali Yesus itu disebut sebagai anak Daud seperti itu ya. Jadi keturunan Abraham dan kemudian keturunan Daud. Apa sih arti kata Mesias?
Mesias itu berarti yang diurapi. Seorang tokoh yang akan datang sebagai wakil daripada Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umatnya, yaitu Israel. Jadi Mesias ini berasal dari kata Ibrani yaitu mashayak, yang artinya diurapi atau yang dipilih. Musa itu orang besar, pemimpin Israel. Tetapi Musa tidak disematkan kata Mesias dalam diri Musa. Yosua itu pemimpin besar, pemimpin perang atas Israel. Tetapi atas Yosua tidak disematkan kata Mesias atas dia. Mesias ini sedang ditunggu pada masa itu. Kata ini setara dengan kata Yunani Kristos. Nama Yesus Kristus adalah sama dengan Yesus Sang Mesias itu. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat para murid kaitan dengan Yesus Mesias, sebenarnya mereka sudah punya keyakinan itu. Buktinya apa, Lose? Buktinya Matius 16, ayat 16 dan 17. Matius 16, ayat 16-17. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus, Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus tanya, kata orang, aku ini siapa? Kemudian, pada akhirnya Petrus berkata gini, engkau adalah yang diurapi, anak Allah yang hidup itu. Sehingga, ketika Petrus ngomong itu, para murid lain dengar nggak? Para murid lain dengar. Connect nggak? Mereka ngerti. Kenapa? Yesus punya kuasa, Yesus punya pengikut, dan mereka punya sebuah ekspektasi besar kepada Yesus. Termasuk dua murid ini. Sehingga pola ini menjadi pola yang kita bisa lihat. Keinginan mereka, Yesus, Mesias itu, membebaskan mereka. Realitanya, Yesus mati di kayu salib. Jadi keinginan mereka itu Yesus membebaskan mereka secara fisik. Realitanya, Yesus mati di kayu salib. Reaksinya, tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari Yesus yang mati, selain meninggalkan dia. Saya ajak sedikit kita untuk merefleksikan pola ini dalam hidup kita. Keinginan kita. Next. Keinginan kita, Yesus membebaskan kita. Karena itu kalau tidak hati-hati, kalau orang menginjili orang lain, seringkali embel-embelnya gitu kan ya. Ikut Tuhan lah. Ikut Tuhan itu enak loh, gitu ya. Ikut Tuhan itu kalau ke gereja nyanyi-nyanyi. Ikut Tuhan kalau doa itu dijawab. Ikut Tuhan kalau sakit disembuhkan. Ikut Tuhan kalau secara finansial kekurangan akan dicukupi. Kan kita ikut Tuhan pencipta alam semesta kan ya. Segala sesuatu milik dia, masa dia nggak pelihara kita? Nah, keinginan kita Yesus membebaskan kita. Kemudian realitanya, seakan Tuhan tidak mampu menolong kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa sering kita sudah berdoa untuk sebuah pokok doa. Dan seberapa sering kita sudah melihat bahwa seakan-akan Tuhan tidak mampu menolong kita. Seakan-akan kita berdoa dan tidak ada jawaban sama sekali. Reaksinya, kita menyerah akan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau buka mata, buka telinga, maka kita akan banyak menemukan cerita-cerita kenapa orang tidak mau datang lagi ibadah sama Tuhan. Salah satunya bisa jadi pola ini mereka punya. Mereka menyerah akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka frasa yang kedua, ayat yang ke-24. Coba kita lihat ya, ayat yang ke-24. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu,
tetapi dia tidak mereka lihat. Perempuan, jadi sebenarnya peristiwa kebangkitan Yesus kan dia menampakkan diri kepada beberapa orang. Tetapi peristiwa yang paling dekat itu kan ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12 ya. Ketika para perempuan ke kubur dan kemudian mengalami perjumpaan dengan malaikat, dan malaikat bicara bahwa dia tidak ada di sini, dia sudah hidup, dia sudah bangkit. Berita kebangkitan Yesus sudah diberitahukan oleh para malaikat pada para perempuan yang hadir di kubur Yesus. Tetapi dua murid ini berkata gini, ayat yang ke-24b. Para murid itu tetap berkata, tetapi dia tidak mereka lihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Itu yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena seringkali kita perlu melihat kan. Makanan di sana enak loh. Tempat main di sana bagus loh. Kita nggak akan langsung percaya. Masa sih? Kita perlu coba dulu. Oh iya, kayaknya nggak seenak yang dibicarakan. Oh iya, kayaknya nggak sebagus yang diceritakan. Kita perlu lihat. Karena kita makhluk visual. Para murid berkata, tetapi dia tidak mereka lihat. Sekalipun malaikat itu peristiwa besar, malaikat bercerita bahwa Yesus itu sudah bangkit, tetapi kemudian mereka berkata, tapi mereka nggak lihat kok. Mereka nggak lihat Yesus secara fisik itu. Bapak yang kasih dalam Tuhan, saya catat lagi poin yang kedua. Saya takut lupa. Ayat 24, mereka tidak mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Oke, poin yang kedua saya sudah catat. Ayat yang ke-6 dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saya nggak jelaskan itu karena minggu lalu sudah dijelaskan sama Pastor Brandon. Ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka, para murid, coba kita lihat ya, ayat yang ke-11 itu menarik. Jadi para perempuan ini datang kepada para murid dan saya yakin juga termasuk dua murid yang berjalan ke Emmaus. Dikatakan tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu, perkataan perempuan yang bercerita mereka berjumpa dengan malaikat, malaikat itu berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian para murid yang lain berkata, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Garis bawahi, mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sehingga ayat 25 ini cukup menjadi alasan kenapa sih Yesus memberikan penilaian. Coba lihat ayat yang 25. Dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Peristiwa kebangkitan Yesus bukan hanya ketika perjumpaan dengan Yesus di dalam perjalanan Emmaus. Tetapi ada saksi para perempuan, tetapi mereka tetap tidak percaya. Mereka bercerita, tetapi mereka tetap tidak percaya, sehingga penilaian Yesus, hai kamu orang bodoh. Teguran ini berhubungan dengan pemahaman lebih dalam. Orang bodoh bicara tentang hati yang tumpul, atau lamban untuk menanggapi kesaksian para nabi dan kesaksian dari para perempuan. Bodoh itu digunakan juga oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ke-14. Kurang pengetahuan, tanpa kecerdasan, mengacu kepada sebuah pemahaman yang salah. Di sini dakwaan teguran lambat hati untuk percaya. Dari teguran ini tampak Kleopas dan rekannya termasuk di antara orang-orang yang tidak terlalu mempercayai kabar yang dibawa oleh para perempuan tentang kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka tidak mempercayai perkataan para nabi. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-27 ya. Ayat yang ke-27. Perkataan mana para nabi mulai dari Musa sampai pada para nabi? Setidaknya saya munculkan 3 perkataan yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah dari Musa.
Nah, Musa itu, tulisan Musa dari Kejadian 22, itu cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Kemudian kisah Yunus di perut ikan, 3 hari, Yesus bangkit. Kemudian dari kitab Mazmur 16 dan 110. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang disampaikan oleh Yesus itu bercerita tentang kebangkitannya sudah disampaikan, dan kemudian dia betul-betul bangkit. Pertanyaan gini, mungkinkah kita punya kesamaan dengan 2 murid ini? Mereka punya semua informasi tentang Mesias dan harapan tentang Yesus, tapi tidak sepenuhnya percaya, tapi terus mengalami kekecewaan dan harapan yang salah. Bisa jadi kita juga adalah penerima dari begitu banyak informasi. Kita mendengar serta membaca firman Tuhan, tapi terkadang kita tidak benar-benar percaya pada apa yang tertulis dalam Alkitab. Untuk mendapatkan kebenaran, kita harus memiliki fakta yang benar. Kita harus mengetahui hal-hal yang benar. Yesus menampakkan diri kepada 2 murid ini dalam perjalanan ke Emmaus untuk memastikan bahwa mereka punya fakta yang benar tentang firman Tuhan dan tentang Mesias itu. Sehingga 2 tindakan Yesus pada para murid adalah dia mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Karena dia adalah firman yang hidup, ia mengajarkan firman pada mereka. Itu yang tertulis di dalam ayat yang ke-27 tadi. 31-32, itu menjadi ayat penutup kita. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu, ayat 31 ini seakan-akan menunjuk kepada peristiwa di ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 itu ketika Tuhan Yesus memecahkan roti. Muncul ayat 31 dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka. Jadi seakan-akan peristiwa memecahkan roti itu ditafsirkan sebagai peristiwa yang membuka mata mereka. Tetapi ayat yang ke-32 kita melihat apa yang membuat mereka mengerti bahwa itu Yesus. Apa yang membuka mata mereka sehingga mereka mengerti siapa Yesus. Dia lenyap dari tengah mereka. Jadi mereka sama sekali tidak melihat secara ketika terbuka dan kemudian Yesus lenyap. Kemudian bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia bicara dengan kita di tengah jalan, peristiwa itu tuh, sebelum mereka ada di rumah, dan ketika dia menerangkan kitab suci sama kita. Jadi bukan peristiwa memecahkan roti yang menjadi ketika itu terbukalah, tetapi peristiwa mulai dari perjumpaan di tengah jalan, obrolan di tengah jalan, dan ketika Tuhan menerangkan kitab suci, dan mereka momen itu adalah momen mereka memahami Yesus itu sudah bangkit. Apa arti untuk kita? Apa yang bisa kita pelajari? Kita tidak hanya perlu melihat Tuhan, Yesus. Meskipun itu menyenangkan. Kita membutuhkan pemahaman tentang rencana Allah, sebagaimana diterapkan di dalam Alkitab. Kita seringkali selalu merindukan yang namanya pengalaman spiritual. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan di luar firman. Tetapi Tuhan mengajarkan tidak. Di dalam momen ini, mengalami pengalaman spiritual di dalam sebuah cermin kebenaran firman. Rencana Tuhan bagi kita lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ini mengubah cara kita menjalani hidup kita. Kita saling menasihati, menyemangati ketika kita bergumul dengan hidup. Lukas 24 ini menantang kita untuk sesuatu yang lebih besar. Itu memanggil kita memahami keadaan kita dengan perspektif yang berbeda, yang dihasilkan dengan memahami firman Tuhan. Karena itu bagi saya gini, penawar hidup orang Kristen yang tidak berpengharapan dan tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, ditemukan dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat catatan saya 2 poin tadi? Yesus tidak memenuhi harapan mereka, Yesus tidak mengenal. Mereka tidak mengenal Yesus. Mungkinkah 2 hal ini
bisa digantikan. Mungkinkah tulisan ini bisa hilang? Mungkin enggak? Kita coba ya. Saya punya sesuatu. Tapi jangan juluki saya lo sekorek ya. Mungkinkah tulisan Yesus tidak memenuhi harapan mereka digantikan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus? Mungkin. Ekspektasi kita tentang Tuhan yang tidak memenuhi harapan kita bisa tergantikan dengan ekspektasi sesuai dengan firman. Mungkinkah mereka tidak mengenal Yesus, menjadi mengenal Yesus? Mungkin. Digantikan dengan satu kata, yaitu firman Tuhan. Mungkinkah firman Tuhan itu diambil dari kita? Tidak. Firman Tuhan yang diberikan oleh Allah itu tidak akan pernah diambil dari kita. Apa refleksi teologis untuk kita? Jalan menuju Emmaus adalah gambaran yang indah tentang apa artinya menjadi orang percaya di tengah dunia yang telah jatuh. Perjuangan di tengah kekecewaan, harapan yang salah tempat, dan keraguan yang terjadi di dalam hidup. Refleksi teologis yang kedua. Apakah kita muram hari ini? Kenapa kita merasa muram? Apakah harapan kita telah hancur? Apa yang kita harapkan? Ingatlah inti dari Injil. Berpalinglah kepada Kristus yang merupakan inti dari Injil. Ketika kesedihan menghentikan langkah dan harapan kita, ingatlah Tuhan Yesus adalah inti dari Injil. Ada banyak musim dalam hidup kita di mana kita mengalami kesedihan yang menghancurkan. Di tengah-tengah masa yang menyedihkan dan tanpa harapan, Tuhan begitu baik mengangkat hati dan mengingatkan kita bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus memberikan kita harapan dalam hidup. Dan Alkitab menuntun perjalanan hidup kita dalam terang Tuhan bagi kita. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah ini. Ketika wajah muram menghentikan langkah kita, dan ketika masa depan kita seakan dihancurkan oleh harapan yang sirna, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah inti dari Injil. Dan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang tertulis. Kita berdoa. Di momen ini hamba-Mu telah selesai berkata-kata ya Tuhan. Dan biarlah di momen selanjutnya setiap kami mendengar tuntunan Tuhan melalui firman yang kami terus baca, gumulkan, dan itu menjadi sebuah penyingkapan Tuhan untuk hidup kami di dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.